Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Arin. Di video kali ini saya akan membahas pertemuan 12 dan juga 13, yaitu modul 12 dan juga 13. Di modul 12 ada yang namanya add profile picture, yaitu menambah atau mengganti foto profile di kartu identitas. Lalu ada upload multiple file, yaitu melampirkan bukti di laporan. Nah, di modul 13 ada yang namanya authentication, yaitu proses memverifikasi identitas pengguna. Biasanya itu lewat email dan juga password. Di project saya juga dengan email dan juga password. Nah, lalu ada middleware. Middleware itu bisa diartikan dengan pos pemeriksaan security-nya. Nah, middleware ini ada dua yang sudah saya pelajari, yaitu ada checklist login dan juga check role. Nah, di checklist login itu bisa dikatakan dengan satpam di gerbang utamanya. Dia itu ngecek apa orang ini udah login. Kalau belum login, dia akan mengarahkan ke halaman login. Nah, lalu ada check role. Check role itu bisa kita artikan dengan satpam di ruangan khusus. Dia itu akan ngecek apakah jabatan atau role yang kita miliki. Kalau dia cuma user biasa, dia nggak bisa mengakses data user. Nah, jika dia super admin, dia bisa CRUD semua tabel dan juga bisa mengakses semua datanya. Lalu ada juga role admin biasa. Admin biasa ini dia bisa CRUD semua tabel kecuali mengakses tabel user gitu. Nah, lanjut kita akan login dari tiap-tiap role-nya. Pertama, saya akan menjelaskan. Jika kita mengakses websitenya langsung, kita akan diarahkan dengan halaman seperti ini. Di halaman seperti ini kita belum bisa tuh mengakses datanya. Kita harus kita diarahkan untuk login terlebih dahulu. Jadi jika kita ingin mengaksesnya, kita harus login. Di sini saya akan login dengan email super admin terlebih dahulu agar bisa mengakses segala data yang sudah bisa di CRUD gitu. Kita login dengan akun super admin. Nah, kita sudah masuk ke akun super admin. Nah, di sini saya bisa melihat identitas dari akun saya ini, yaitu akun dari super admin. Di sini sudah termasuk di pertemuan 12, yaitu add profile picture. Nah, di sini kita bisa menambah atau mengganti profile tersebut. Jika saya edit, maka dia akan edit dan mengarahkan ke file yang akan dimasukkan foto profilnya gitu. Nah, saya simpan perubahannya. Nah, maka profilnya sudah teredit gitu ya. Dan juga di sini sudah ada nama lengkap, email, status akunnya, jabatannya yaitu role-nya, yaitu ini super admin dan juga bergabungnya sejak kapan, dan ini terakhir diperbaharuinya 0 second ago gitu kan. Nah, lanjut di super admin ini kita bisa mengakses semua data yang udah kita buat di dalam website kita ini. Contohnya di data user. Nah, di sini kita bisa melihat siapa aja yang sudah membuat akun di website kita. Kita juga bisa membuat sendiri di sini usernya, dan juga kita bisa melihat role-nya, mengeditnya atau juga menghapusnya. Nah, di sini kan belum ada nih foto profilnya. Kita coba ubah foto profilnya. Nah, kita masukkan aja, open. Nah, lalu kita update aja nih. Nah, maka data user yang sudah kita edit tadi sudah terperbaharui. Nah, ini foto profil yang tadi. Nah, lalu itu sebagai super admin. Lanjutnya ada data warga. Begitu juga di data warga, kita juga bisa CRUD-nya dengan super admin ini. Lalu
Di data keluarga juga seperti itu, sama. Lalu di data anggota keluarga juga sama, bisa kita akses dan juga bisa kita CRUD. Lalu di data kematian. Nah, di sini ini adalah tabel yang baru saya buat karena di sini saya menerapkan yang namanya upload multiple file, yaitu melampirkan bukti di laporan. Karena di tabel-tabel sebelumnya itu tidak ada media yang bisa saya masukkan. Di dalam data kematian ini saya bisa masukkan media kematian dia, yaitu dari kepolisian atau dari rumah sakit juga bisa, atau dari manapun gitu. Lalu kita bisa CRUD, bisa filternya. Contohnya saya akan menambahkan catatan kematian yang baru. Nah, di sini dia terhubung dengan data warga yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya saya akan menambahkan Budi di sini, warganya. Nah, dia meninggalnya itu misalkan tanggal 01/01/2001 gitu. Sebab kematiannya misalkan dia karena sakit mah. Lalu tempat kematiannya di rumah sakit Awal Bros. Nah, kita simpan dan lanjut ke upload. Nah, di sini, ini adalah multiple filenya itu. Di sini itu bisa kita masukkan file atau bukti dari rumah sakitnya misalkan. Nah, kita coba saya mengupload file ini aja contohnya. Nah, lalu di sini misalkan dia itu yang saya upload itu surat dokternya. Nah, kita upload aja, maka multiple file update itu udah ada di sini ya. Kita kembali. Nah, ini adalah data yang baru kita masukkan tadi. Tadi bisa kita create, lalu bisa kita edit. Misalkan kita edit keterangannya. Kita edit misalkan dia bukan karena sakit mah, dia sakit paru-paru misalnya. Nah, kita simpan perbaruannya. Nah, dia sudah bisa edit dan juga bisa kita hapus. Kita hapus aja. Nah, maka datanya bisa dihapus. Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk logout. Nah, di sini saya akan mencoba login kembali dengan akun admin biasa. Di admin biasa ini kita coba dulu deh. Kita coba masuk dulu password. Nah, di admin biasa ini kita tidak bisa mengakses data usernya. Kita bisa mengakses data yang lainnya selain data user gitu. Kita coba akses data warga, apakah bisa? Nah, bisa. Apakah bisa create? Nah, juga bisa. Tapi di data user kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, dia akan masuk ke halaman ini. Akses ditolak, role Anda admin tidak memiliki izin, karena dia hanya diizinkan untuk si super admin saja begitu. Nah, sebagai seorang admin yang biasa saja, bukan super admin, kita juga bisa create, edit dan hapusnya tadi ya. Kita coba untuk hapus salah satunya, yaitu nih, kita hapus saja. Nah, data berhasil dihapus, berarti kita sebagai admin biasa juga bisa menghapus, tetapi hanya tidak bisa mengakses data user atau menambah data user gitu. Nah, selanjutnya saya akan keluar. Di sini juga bisa ya, kita mengakses data kartu keluarga, data anggota keluarga, dan juga data kematiannya.
Kita bisa CRUD deh, selain si user tadi. Nah, kita coba logout. Nah, selanjutnya saya akan login dengan role user atau guest biasa. Kita login dulu. Nah, di sini saya telah menjadi warga biasa, yaitu sebagai user biasa itu kita tidak bisa mengakses data-datanya. Kita hanya bisa mengakses websitenya saja tanpa melihat isi datanya gitu. Tapi kita juga bisa membuat profil kita atau mengganti profil kita. Tadi kan saya sudah login dengan super admin biasa, dan juga ini user biasa atau warga biasa gitu. Di ketiga role tersebut saya bisa menambahkan identitas saya ini, dan juga bisa edit atau ganti profil atau passwordnya. Contohnya di warga biasa ini saya akan ganti passwordnya. Nah, password saat ini tadi kan saya membuat passwordnya itu misal password. Nah, di password terbarunya saya akan ganti jadi password baru. Password baru. Nah, kita simpan password barunya. Nah, maka ganti passwordnya itu sudah terganti. Nah, sudah terganti ya. Begitu juga di ketiga role tadi ya. Nah, selanjutnya guys, kita akan ke pembahasan codingannya. Sebelum itu kita akan masuk ke database-nya. Nah, di database ini di user kita sudah menambahkan kolom terbaru yaitu role. Nah, kita bisa cek di codingannya. Nah, di sini ada yang namanya database migration-nya. Di sini ada database dari role tersebut, yaitu nih add role to user table. Nah, lalu di sini ada app.php yaitu bootstrap-nya. Di sini juga sudah ada middleware-nya yaitu check is login dan juga check role. Nah, dengan alias check is login dan juga check role. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke controllernya terlebih dahulu nih. Ada user controller. Kita sudah menerapkan validate untuk role-nya dan juga avatarnya. Nah, di sini juga sudah saya masukkan keterangan role tiap masing-masing usernya. Nah, ini juga codingan dari upload foto profile tadi ya. Nah, lalu di modelsnya juga saya sudah memasukkan role dan juga avatarnya. Di situ sudah itu aja. Nah, selanjutnya di middleware juga sudah ada penerapan check is login-nya. Nah, ini check is login dia akan mengarahkan ke halaman login jika kita belum login gitu. Nah, lalu ada check role, juga sudah menerapkan check role ya. Nah, di check role itu kita tadi sudah menjalankannya. Ketika kita menjadi super admin, kita bisa semuanya gitu. Di admin biasa kita bisa semuanya kecuali user. Nah, lalu menjadi guest atau user biasa gitu, kita tidak bisa mengakses apapun gitu, akses ditolak. Nah, selanjutnya ke user controller lagi. Nah, tadi kan di role. Nah, role ini saya sudah memasukkan ada 3, yaitu ada super admin, dan juga user biasa gitu. Nah, selanjutnya saya juga melakukan perubahan di CRUD user, yaitu ada di edit juga saya ubah di bagian ini
foto profile atau avatar. Lalu juga ada mungkin itu aja ya. Oh ini ya, kita bisa menghapus, ubah profil, hapus foto, atau juga mengupload foto kita itu dalam format JPG, PNG. Nah maksimalnya 2 MB tadi. Nah di indeksnya juga saya lakukan perubahan, yaitu di role ini. Nah role-nya tadi ada super admin, dan juga user. Nah lalu di indeks ini saya juga melakukan perubahan. Udah nggak ada ya, kayaknya itu aja. Nah selanjutnya saya juga membuat tabel kematian, yaitu kematian dari warga. Nah di sini ada create. Lalu di sini kita bisa pilih warga yang meninggal itu dari data warga. Nah lalu ada editnya. Nah di sini kita bisa mengedit data kematiannya. Nih ya, namanya siapa, tanggalnya, tempatnya, sebab kematiannya, dan juga keterangannya, dan juga tombol simpan. Ketika kita simpan, kita diarahkan ke show. Nih ke show. Di show ini kita bisa melihat detailnya ya, yang tadi sudah kita input, nama, tanggal, sebab, tempat. Nah di sini kita bisa nih mengupload multiple filenya. Di sini nih kita bisa upload file-file pendukungnya tadi, misalkan surat sakit, surat kematiannya dari rumah sakit atau kepolisian gitu. Dia terserah kita mau upload berapa file, namun di sini dia hanya bisa maksimalnya 2 MB, dan juga dalam bentuk JPG, PNG, atau juga PDF. Nah kita juga bisa menuliskan keterangannya. Keterangan filenya itu tadi misalkan namanya surat sakit, surat dari dokter, surat dari polisi, atau apa gitu. Nah, bisa kita upload, dan data atau dokumennya itu tersimpan. Lalu kita juga bisa menghapus dokumen tersebut. Mungkin kita salah menambahkan dokumen atau gimana, kita bisa menghapusnya. Lalu ada indeksnya. Nih indeksnya yaitu tampilannya gitu ya. Nah ini lalu ada ini nih, profile edit. Nah tadi kan di profile kita bisa mengedit identitas kita nih. Kita edit di pengaturannya tadi ya. Kita edit nih, kita bisa edit profile tadi, atau kita edit nama kita atau alamat email. Nah tapi kita tidak bisa mengedit role atau jabatan kita yang tadi, yaitu super admin, dan juga user. Kita tidak bisa edit itu secara mandiri. Lalu selanjutnya ada nih profile blade. Nah profile blade ini itu tampilan profile tadi ya. Nah ini adalah tampilannya nih. Lalu di sini juga ada profile password blade. Nah di sini tadi kita juga bisa mengganti password kan. Nah ini adalah codingannya dari mengganti password tersebut. Nih. Nah dia juga sudah menerapkan komentar seperti ini. Pastikan Anda mengingat password baru Anda sebelum menyimpannya.
gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke roots-nya. Nah, di roots ini saya juga sudah mengimport semua kelasnya, yaitu ada out controller, dashboard, keluarga, anggota keluarga, user. Nah, dan ini peristiwa kematian, yaitu tabel yang terbaru. Nah, di roots ini saya juga sudah merapikannya. Nah, ini adalah roots dari yang bisa diakses oleh siapa saja gitu tadi, yaitu ini ada halaman depannya, yaitu atau dashboard, lalu halaman upload, dan juga halaman login. Itu adalah rootnya. Nah, selanjutnya ada roots yang harus login terlebih dahulu, yaitu middleware dari checklist login. Nah, di sini kita sudah menerapkan root group, yaitu isinya adalah logout, dashboard. Di sini bisa diakses oleh user login, lalu ada lihat profile, edit dan update identitas, dan juga mengganti password. Ini adalah root dari tersebut. Ini adalah rootnya. Lalu selanjutnya ada root dari admin dan super admin, yaitu middleware, check role, admin, dan super admin. Nah, di sini juga sama, memakai root group, yaitu middleware group. Lalu di sini ada root untuk manajemen warga. Ini root dari manajemen KK. Ini juga root dari manajemen anggota keluarga. Ini melihat list anggota keluarga. Lalu ini juga sudah ada root dari manajemen kematian yang baru kita tambahkan tabelnya, dan juga root dari upload dan delete media yang sudah kita update tadi, yang 2 MB tadi tuh. Bukan foto profile ya, ini media yang isinya itu tadi dokumen kematian tadi gitu. Nah, selanjutnya ini adalah root dari si super admin saja, yaitu middleware, check role, super admin. Nah, hanya super admin yang bisa mengarah ke sini nih, yaitu di roots ini juga sudah menerapkan middleware grupnya yang hanya bisa dikelola oleh super admin, yaitu data user ya. Nah, selanjutnya ini adalah root jika akses halaman ngawur, kembali ke home. Misal kita akses apa ya yang nggak bisa diakses gitu, nah dia kembali ke home gitu. Nah, selanjutnya saya akan git push ke dalam repository saya ini. Lanjut kita akan masuk ke new terminal. Kita akan git add dulu. Nah, selanjutnya git commit. Namanya misalkan perubahan profile, multiple, lalu middleware, dan juga authentic. Nah, kita enter aja. Nah, sudah, lalu kita git push. Nah, kita lihat di ini, kita reload aja. Sudah jadi 11. Nah,
Nah, ini ada lagi komit yang sudah kita komit barusan. Itu 1 menit ago. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari video saya kali ini. Jika ada kurang, mohon dimaklumi, atau bisa komen atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Nah, sebelum itu kita akan melihat database-nya terlebih dahulu. Nah, di database ini kita sudah menambahkan role. Nah, tadi yang role tadi ya. Nah, lalu kita masuk ke codingannya. Nah, saya juga sudah menambahkan migrationnya role to user ini. Nah, ini adalah function up-nya dan function down-nya. Nah, selanjutnya ini adalah nah, ini adalah uh, ini adalah role-nya tadi. Nah, ini if Nah, ini adalah database dari role tersebut. Nah, lanjut ada middleware-nya. Nah, di sini juga sudah ada check role. Nah, ini adalah isi dari middleware check role-nya. Ini ya. Nah, ini ya, tadi pas kita menjadi admin, tadi kita tidak bisa mengakses user, kata dia akses ditolak. Role admin itu nggak bisa mengakses atau tidak memiliki izin gitu kan. Nah, juga di user tadi kita tidak bisa melihat data apapun gitu. Nah, lalu ada checklist login, middleware checklist login. Nah, di sini isinya itu checklist login itu tadi kita harus login terlebih dahulu sebelum kita mengakses semua data-data itu tersebut. Nah, lalu ada modelsnya. Nah, lalu ada controllernya. Di sini juga sudah saya tambahkan validate-nya dan juga tabel dari role-nya itu. Nah, dan juga role dari dan juga saya menambahkan role dari masing-masing user tersebut, yaitu sebagai super admin atau user biasa gitu. Nah, lalu saya tadi kan juga menambahkan foto profile. Nah, ini dia. Ini adalah avatar ya, handle upload avatarnya. Nah, lalu juga bisa kita hapus. Nah, kita juga bisa Nah, lalu di dashboard controllernya juga sudah saya terapkan avatar maksimalnya itu 2 MB. Setelah itu nah, di sini
dia akan menyimpan ke database katanya nih. Foto profile itu akan disimpan di database kita. Nah, tersimpannya di mana? Tersimpannya di sini nih. Di bawah. Nih, di avatar. Nah, ini adalah foto profile yang sudah kita masukkan di dalam tiap-tiap akun gitu. Nah, ini kita bisa ganti password. Nah, validasinya. Nah, lanjut ke bawah. Nah, ada app.php. Nah, di sini ada nih with middleware. Function middleware-nya. Nah, di sini middleware-nya nih. Tadi kan ada check is login dan juga check role-nya. Dia dipanggil dengan alias, yaitu alias check is login dan juga alias check role. Nah, lalu ini adalah database-nya tadi, database check add role-nya tadi. Lalu ada nah, ini adalah database dari avatar tadi ya, menambahkan foto profile. Nah, lalu tadi kan juga ada yang namanya, enggak satu-satu sih. Satu dong, Tin.